Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini memiliki Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun kondisi kita selalu mengecewakan, kita ketemu orang yang mengecewakan, kita punya pasangan hidup yang mengecewakan, bisnis kita mengecewakan, kondisi lingkungan sekitar kita mengecewakan, siapapun boleh mengecewakan. Tetapi kita punya Tuhan yang kita layanin, dan Allah yang saya sembah itu tidak pernah mengecewakan saya. Sepanjang saya kenal Tuhan sampai hari ini, saya melayani Tuhan sampai hari ini, Tuhan yang saya layani tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang baiknya luar biasa. Kenapa kok sampai hari ini saya memilih untuk hidup takut akan Tuhan? Kenapa saya harus memilih untuk hidup kudus, hidup nyenangin hatinya? Karena nggak ada yang lain yang layak disenangkan, nggak ada yang lain yang layak dipuji, diagungkan kecuali Dia, satu-satunya Raja yang Maha Perkasa itu. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan sepanjang hidup saya. Saya nggak bisa balas apa-apa dalam hidup ini. Saya nggak bisa lakukan apa-apa. Dia terlalu baik. Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang terlalu baiknya luar biasa. Dalam kondisi saya kecewa, Dia tetap ada. Dia menghibur. Waktu dalam kondisi saya ditinggalkan orang-orang di sekitar saya, Dia selalu ada menemani. Waktu saya lagi babak belur, Dia tetap setia menopang saya. Dalam kondisi saya bikin kesalahan dan jatuh dalam dosa pun, Dia Allah yang menunggu dengan penuh kasih, menunggu untuk saya datang balik kepada Dia, dan Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan itu baik kok. Justru karena Tuhan baik, harusnya kita jangan jadi orang Kristen yang kurang ajar. Bertindak semau sendiri, berkelakuan semau sendiri, ngomong seenak perut sendiri, nilai orang, menghakimi orang semau sendiri. Harusnya semakin hari kita semakin menjadi orang yang mengasihi Tuhan, semakin ngerti isi hati Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang mencintai Tuhan, orang yang hubungannya benar dengan Tuhan, pasti benar hubungannya dengan sesamanya. Kalau hubungan kita ini dengan Tuhan tidak benar, pasti hubungan kita dengan sesama kita nggak benar. Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu. Kasih Tuhan Allahmu. Dan hukum yang keduanya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana mungkin hubungan kita dengan sesama baik-baik saja kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak benar? Orang kalau hubungannya dengan Tuhan tidak benar, selalu hanya ngejar ego, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, serakah, tamak. Hati saya pun ketika nggak benar di hadapan Tuhan, cenderung memiliki pemikiran-pemikiran yang nggak benar, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini hati harus nempelnya sama Tuhan. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam kondisi apapun, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia menemani. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Yesus sebelum naik ke surga, Dia minta kepada Bapa, Roh-Nya itu diberikan kepada kita orang percaya. Dia minta Roh Kudus keluar dari Bapa, Roh Kudus yang menyatu dengan Bapa keluar, demi supaya kita yang tinggal di bumi ini
tidak ditinggal sendirian, tapi ngalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, kalau hidupmu jauh dengan Tuhan, hidupmu di luar kebenaran firman Tuhan, tidak heran hidupmu kacau, hidupmu babak belur. Engkau mungkin kelihatan sukses di salah satu sisinya engkau dijajah setan, dikuasai iblis. Orang mungkin dalam masalah keuangan berhasil, tetapi di sisi yang lain hubunganmu dengan pasanganmu mungkin kacau dan berantakan. Kalau engkau jauh dengan Tuhan, tempel dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kalau kita dekat dengan Dia, membangun hubungan keintiman, Tuhan akan bawa kita mengalami pemulihan demi pemulihan. Bapak Ibu, jalannya hanya dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, gak ada yang lain. Orang di sekitarmu mengecewakan, bisnis usahamu, pekerjaanmu, bosmu, pimpinanmu, gembalamu, atau siapapun orangnya bisa mengecewakan. Tetapi Dia yang selalu ada buat kita, menemani kita, Dia tinggal di dalam kita, tidak pernah mengecewakan kita sekalipun, sekecil apapun. Dia tetap berikan yang terbaik. Justru dengan seperti itu kita harusnya respek dan hormat dengan Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup radikal mengasihi Tuhan. Hidup dalam kebenaran, bukan hidup kompromi dengan dosa. Hidup di area abu-abu, hidup benar-benar hidup dalam kesucian. Karena kita menyembah Allah yang suci. Mana mungkin kita bisa datang menyembah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Maha Suci, dan kita setiap hari berdosa, memilih hidup dalam dosa. Dan kamu perlu datang minta darahnya menguduskan, menyucikan, supaya kita ini bisa masuk dalam hadiratnya. Coba sekarang kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-58. Kita mulai di ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Bapak Ibu, kalau engkau sedang kering kerontang, hidupmu sedang babak belur, kondisi keuanganmu kacau, engkau sudah lelah, letih, lesu, tidak ada pengharapan, dengerin baik-baik. Kalau engkau datang sama Tuhan, Dia Allah yang berjanji akan menuntun hidupmu, Dia akan memuaskan hatimu, Dia akan memperbaharui kekuatanmu, Dia akan berikan kekuatan yang baru. Sehingga seperti Raja Wali yang terbang tinggi ketika ada badai. Hadapin goncangan tantangan, engkau fokus sama Tuhan. Engkau hidup dalam kebenaran. Perhatikan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan hidupmu akan mengalami pemulihan. Hari ini, kalau engkau sedang kacau hidupmu, berantakan, ruwet, di ujung tanduk, semuanya serba gelap, semuanya rasanya nggak mampu, nggak kuat lagi. Dengerin baik-baik. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak mengecewakan kita. Coba kita akan lihat apa yang harus kita kerjakan. Datang sama Tuhan. Kita akan lihat di ayat yang ke-5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain kurung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Perhatikan. Berpuasa yang kuhendaki Allah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa Tuhan panggil kita ini untuk jadi berkat. Bukan untuk ribut, bukan untuk gegeran, bukan untuk berantem. Tapi kalau selama ini hidup kita belum jadi berkat bagi orang lain, berarti kita harus berubah. Berarti kita harus bertobat. Perhatikan baik-baik. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ini jadi berkat bagi orang ini. Melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar. Ini punya hati yang generous, yang murah hati, bagi-bagi berkat untuk orang yang kekurangan, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak Ibu mesti tahu, setelah engkau kenal Tuhan, dipanggil jadi orang Kristen, fokusmu itu pada Tuhan, pada tujuan Tuhan, bukan pada dirimu sendiri. Makanya kita ini dipanggil untuk jadi berkat. Ketika Tuhan percayakan pekerjaan, uang, bisnis, atau apapun juga, Tuhan punya maksud
dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat, berkatin orang-orang miskin dan kekurangan. Kalau engkau hari ini pingin ngalami breakthrough dan terobosan, datang sama Tuhan. Mungkin kau perlu doa, mungkin kau perlu puasa. Waktu engkau doa dan puasa, lakukan bagianmu seperti di ayat ini. Engkau akan ngelihat breakthrough dan terobosan. Tapi engkau hanya sekedar puasa dan tahan lapar. Dan tiba-tiba engkau puasa, ada orang sekitarmu yang kekurangan, yang butuh makan, engkau cuek saja. Ya percuma, gak akan terjadi apa-apa. Justru puasa yang dikehendaki Tuhan ketika engkau jadi berkat bagi orang sekitarmu. Bukan sekedar tahan lapar, tapi membuka belenggu-belenggu kelaliman. Melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi-bagi makanan pada orang yang lapar ini. Dan membawa ke rumah orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Doa puasa bukannya sekedar kita nggak makan, nggak minum di kamar seharian. Tapi justru kamu bisa melakukan aktivitas apapun, tapi justru menjadi berkat. Kalau hari ini engkau sedang bergumul, pingin breakthrough dan terobosan. Engkau pingin ngalami sesuatu yang ilahi. Doa, puasa. Dan jadi berkat buat orang sekitar hidupmu. Di sekitar lingkunganmu. Pasti ada orang-orang tertentu yang membutuhkan. Berkati mereka. Lakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya pernah kasih saksian Bapak Ibu. Ketika kami waktu itu masih buka usaha, saya undang teman saya yang sekaligus jadi gembala saya untuk doakan. Kami punya usaha waktu itu dan kami butuh duit gede karena kami harus bayar ini dan itu dan nilainya gede sekali. Setiap bulan kita harus keluarin uang yang nilainya besar sekali. Kondisi keuangan kami sedang babak belur. Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu saya undang teman saya, sahabat saya ini untuk berdoa? Setelah selesai amin, saya buka handphone, ternyata ada orang yang pinjam duit. Dalam kondisi kita lagi susah loh. Ternyata ada bagian yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan waktu itu? Ya, kita benar-benar akhirnya berkati mereka, padahal kita butuh duit. Dan sampai hari ini ternyata Tuhan cukupi semua kebutuhan kita. More than enough. Tuhan cukup. Dalam kondisi kesusahan, kadang kita itu diuji dengan orang-orang di sekitar hidup kita loh. Kadang menyebalkan, kadang nyusahin, kadang membutuhkan, dan lain sebagainya. Respon hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan, dan ternyata sampai hari ini Tuhan pulihkan keuangan kami. Kami tak terbelit hutang, dan hidup kami lebih enjoy dan rileks. Bapak Ibu, bagian yang kita lakukan ketika kita ini mau cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar berdoa dan puasa. Lakukan bagianmu untuk orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan. Pada waktu itu, terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kalau engkau sedang disakiti dan dilukai, engkau butuh pemulihan, engkau butuh recovery, Bapak Ibu, lakukan bagianmu. Jadi berkat orang sekitarmu. Kalau engkau ingin berpuasa, lakukan seperti yang kita baca tadi. Engkau akan lihat nih, pemulihan dalam hidupmu. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan segera pulih. Engkau akan mengalami pemulihan. Enjoy saja, jalan saja sama Tuhan. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan menjadi barisan belakangmu. Ini powerful nggak? Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan jadi barisan belakangmu. Di belakang kau akan dipromosi, ngalami peninggian. Di depan Tuhan pimpin. Tuhan yang menjadi panglima perangmu. Enjoy. Ini kekristenan yang sejati itu seperti ini harusnya. Tiap hari kita berjalan dalam kemenangan. Setiap hari kita akan berjalan dalam kemuliaan. Kita akan meninggalkan jejak ilahi. Orang-orang yang dekat dengan kita menikmatin Tuhan melalui kehidupan kita. Kita ngalami breakthrough dan terobosan. Boleh kita ngadapin tekanan, boleh kita ngadapin tantangan, boleh kita ngadapin impitan. Kita tahu bahwa terang kita akan merekah seperti fajar. Dan semua luka yang pernah terjadi di masa lalu kita akan segera pulih. Dan kita berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Akhirnya apa? Kita meninggalkan kemuliaan yang powerful dan dahsyat. Yang dinikmati oleh generasi yang akan datang. Hidup kita akan mengalami sesuatu yang ilahi. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini punya hubungan dekat dengan Tuhan. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan. Itu memiliki koneksi yang intim dengan Tuhan. Jangan engkau mengaku dekat dengan Tuhan, tapi praktek hidupmu, kelakuanmu, tindakanmu jauh dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu memiliki hubungan keintiman.
Kita harus sampai level sini loh. Kekristenan kita harus sampai level sini. Bukan sekedar minggu ke gereja, tapi kekristenan kita setiap hari berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, membangun keintiman, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan pempitnah. Saya heran dengan orang-orang akhir ini. Sesama orang Kristen saling tunjuk, saling tuduh, saling fitnah, saling maki, saling merendahkan, saling menjelekkan. Saya nggak habis pikir yang di dalam hatinya itu apa. Apa merasa paling benar sejagat raya? Atau merasa paling hebat dan merasa paling berkenan sendiri? Terus kita ngaku cinta Tuhan, ngasihin Tuhan. Kalau kita sukanya nunjuk-nunjuk orang dengan jari. Kamu salah, kamu sesat, kamu jahat, kamu masuk neraka, kamu tidak benar. Kalau kita sudah seperti itu, apa benar kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Penafsiranku yang paling benar, teologiku yang benar, khotbahku yang paling bagus, gerejaku yang paling benar. Kalau kita ngomong seperti itu, apa benar sih kita berkenan di hadapan Tuhan? Coba tanya sampai kedalaman batinmu. Kalau kita sudah sampai ngomong seperti itu, bukankah kita ini menyombongkan diri dan meninggikan diri di hadapan Tuhan? Orang yang meninggikan diri benar nggak hubungannya sama Tuhan? Pasti nggak benar. Makanya penting nih hubungan kita dengan Tuhan tuh harus benar dulu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tuh benar, pasti hubungan kita dengan sesama benar. Orang yang hubungannya dengan Tuhan benar nggak bakalan nuding. Nuding pasangan hidupnya, nuding suaminya, nuding anaknya, nuding gembalanya, nuding orang lain, nuding pendeta dan lain sebagainya. Dituding-tuding, dituduh-tuduh, difitnah-fitnah, diperkatakan buruk dan lain sebagainya. Buat apa? Tidak ada gunanya. Apakah itu berkenan kalau kita sering tuding orang lain, kita tuduh orang lain, terus kita ini paling memiliki surga sendiri? Belum tentu juga. Orang itu semakin kenal Tuhan, semakin memiliki hati Tuhan. Semakin berkelakuan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Orang yang berjalan bersama Tuhan itu hidupnya dipimpin Tuhan, bukan dipimpin oleh daging. Saya berdoa, kita akan memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ujungnya apa? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Powerful gak? Ini yang harusnya kita kerjakan. Harusnya yang kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau engkau mengharapkan breakthrough dan terobosan selama ini, jadi berkat buat orang sekitarmu. Tuhan kadang kirim orang-orang sekitar kita yang kekurangan, yang susah, yang alami masalah dan persoalan. Kita ini bisa jadi berkat apa enggak? Kalau kita ini bertumbuh ke arah Kristus, hidup kita semakin hari semakin jadi berkat tentunya. Semakin hari kita bertumbuh ke arah Kristus, semakin hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya jadi orang Kristen meski tahu bahwa kita ini dipanggil untuk jadi berkat. Bukan untuk jadi hakim, bukan untuk menuduh, bukan untuk memfitnah, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk saingan. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Kristus. Step by step diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita tidak akan bisa menjadi serupa segambar dengan Dia kalau kita ini berjalan setiap hari bersama Roh Kudus. Kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin jadi berkat. Jangan salah fokus. Kalau kita hanya sekedar ngejar segala sesuatu yang di bumi ini, di dunia ini sementara, kita kejar, kita habiskan waktu di sana. Dan ujungnya kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, akan percuma dan sia-sia. Hari ini, beri hati, pikiran, perasaan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat perjalanan hidup kita semakin hari semakin dipromosi dan ditinggikan. Dengerin baik-baik, Tuhan kita yang kita sembah tidak pernah mengecewakan. Engkau ngikutin orang lain, engkau fokus kepada manusia, engkau seringkali
mengecewakan. Engkau berharap dengan pasanganmu saja, ternyata pasanganmu nggak melakukan seperti yang kamu mau, akhirnya engkau kecewa. Apalagi berharap dengan dunia nggak pernah berikan kepastian. Hanya Tuhan yang berikan kepastian. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kita mengalami promosi dan peninggian di masa yang akan datang yang lebih powerful dan dahsyat. Hari ini, lihat, benar nggak kita ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi orang di sekitarmu. Engkau mengasihi pasanganmu. Bahkan engkau akan mengasihi musuhmu. Orang itu tidak mungkin akan mudah menyesat-nyesatkan orang, menuduh, menyakitin, menuding, mengolok-ngolok, menghina, mempersalahkan dan lain sebagainya. Tidak mungkin kalau orang itu punya hati Tuhan. Wong Tuhan saja ketemu pelacur nggak dihakimi, malah pelacurnya bertobat. Kok kita sudah melebihi Tuhan Yesus, gampang menuduh dan menghakimi? Bagaimana mungkin kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya semakin kita kenal Tuhan, hati kita diubah kok. Semakin memiliki hati Tuhan, kita semakin mengasihi sesama kita. Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang keduanya adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita ngomong mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, rela mati demi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, wong kita nggak bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi orang yang baik dengan kita kan mudah. Tapi kalau mengasihi orang yang membenci kita, bisa apa enggak? Memberkatin orang yang mencaci maki kita, mendoakan orang yang musuhin kita, bener enggak? Atau kita malah melakukan yang sama seperti orang dunia? Harusnya kan kita menjadi orang yang berbeda, bersikap, bertindak, berkelakuan berbeda, mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Hari ini harusnya saya berdoa ya, orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan nih, hidupmu tambah hari tambah berubah loh. Kalau engkau dengerin apa yang saya sampaikan tapi hidupmu tidak berubah, sikapmu nggak berubah, kelakuanmu nggak berubah, kamu perlu bertobat. Apa yang saya sampaikan ini kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Hidup kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita sejalan dengan firman, dan kita akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Jalan sama Tuhan setiap hari. Kita akan melihat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Jalan sama Tuhan setiap hari. Engkau akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahannya. Kau jalan sama Tuhan setiap hari, kau akan menikmatin sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, dan Dia tidak pernah mengecewakan hidupmu. Dalam kondisi apapun, Dia the best, berikan yang terbaik untuk masa depan kita. Tuhan berkatin kita, Tuhan lindungin kita, Tuhan proteksi kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia selalu ada buat kita. Karena tujuannya supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Sudah nggak usah fokus pada orang yang mengecewakan. Sudah nggak fokus sama kesalahan dan kelemahan orang. Udahlah, biarin aja. Tuhan akan urusin kok. Kita fokus sama pribadi Tuhan saja. Kalau kita fokus pada pribadi Tuhan, hidupmu pasti diubahkan. Karena tujuan akhir kita adalah memerintah bersama Kristus dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan akhir kita itu bukan di bumi ini. Bumi ini tidak kekal dan sementara. Justru di bumi ini kita latihan setiap hari nyenengin hati Tuhan. Karena suatu hari kita akan memerintah di langit yang baru dan bumi yang baru, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Saya berdoa, Tuhan bicara dalam hatimu dan Tuhan mulai jamah hidupmu. Dan engkau akan dibawa mengalami breakthrough dan terobosan secara ilahi. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Buat terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagimu, Rajalah yang perkasa. Terima kasih, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan, dan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan di atas segala suku bangsa, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Kami berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman Tuhan, Tuhan jamah mereka, berkati mereka, proteksi, lindungi, pulihkan hidup mereka, ngalami Kristus setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu.
Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu.
glorious, tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa
Biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.